Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku, Sela Riviana. Dan untuk kalian semua yang baru saja bergabung di channel aku ucapkan selamat datang. Dan sebelum kalian menonton video aku ini teman-teman, aku minta tolong banget untuk support channel aku dengan cara klik tombol subscribe, like video, dan jangan lupa di komen. Kemudian jangan lupa juga di follow Instagram aku, namanya Sela Riviana. Nah, seperti yang kalian lihat pada thumbnail aku, di sini aku akan menjelaskan ke kalian semua berapa sih budget yang dikeluarkan saat menikah dan acaranya tuh cuma akad aja. Dan di video ini tuh aku pengen sharing aja ke kalian semua, barangkali kalian semua membutuhkan informasi ini. Dan sebenarnya aku tuh pengen banget bikin video ini itu udah dari beberapa bulan yang lalu. Setelah aku menikah itu sebenarnya aku pengen banget nge-share pengalaman aku ini ke kalian semua, tapi ternyata waktu aku tuh nggak cukup karena kemarin itu aku masih kerja di suatu perusahaan, jadi waktunya tuh sangat teramat tidak ada untuk bikin video ini. Dan alhamdulillah aku bisa bikin video ini di hari ini guys. Beberapa bulan yang lalu aku udah melaksanakan acara pernikahan, tapi cuma akad doang karena pas tanggal acara aku tuh bertepatan dengan pertama kali diterapkan PPKM teman-teman. Jadi ya tahu sendirilah ya kalian, pastinya cuma bisa akad doang. Jadi sebenarnya aku tuh pengen banget acara nikah aku tuh ya ada resepsi seperti pada umumnya kayak gitu, tapi ternyata keadaan berkehendak lain sehingga aku cuma bisa melaksanakan akad doang teman-teman. Tapi gak apa-apa, yang penting sah gitu ya guys. Dan seperti yang kalian lihat juga pada thumbnail, di sini aku akan menjelaskan pengeluaran aku yang aku pergunakan pada saat acara nikahan aku kemarin. Aku udah rinci untuk kalian semua dan kalian semua bisa menonton video aku ini, jangan di skip supaya kalian jelas untuk detail-detail pengeluaran apa yang aku gunakan untuk acara akadku ini. Dan untuk kalian semua yang mau menikah dan menonton video aku ini, semoga video aku ini bermanfaat dan bikin kalian melek, karena sesungguhnya menikah itu sangat teramat murah, yang mahal itu cuma gengsinya aja teman-teman. Dan sebelum kalian lanjut menonton video aku ini, sebelum aku menjelaskan segalanya, aku akan menekankan ke kalian semua kalau aku itu tidak ada foto prewed, dan kemudian seserahan di sini aku hias sendiri guys. Jadi budgetnya itu bisa sangat berkurang gitu, dan juga maharnya juga aku hias sendiri. Dan untuk budget yang aku jelaskan ini benar-benar budget yang aku keluarkan tanpa resepsi ya guys. Dan untuk kalian semua, kalau misalkan ada beberapa yang tidak kalian perlukan atau beberapa yang kalian perlukan tapi aku nggak ucapkan, kalian bisa sesuaikan aja. Jadi aku bikin video ini tuh cuma supaya kalian tuh mendapat gambaran gitu loh, apa saja sih budgetnya, berapa sih kayak gitu ya. Semoga video aku ini bermanfaat. Dan langsung saja aku akan masuk ke list yang pertama. Untuk pengeluaran yang pertama, di sini aku mengeluarkan uang untuk dekorasi teman-teman. Jadi ya walaupun acaranya cuma akad doang, itu pasti harus ada dekorasinya supaya foto-foto kita tuh jadi ciamik bagus gitu. Untuk dekorasi di sini aku pilih vendor, salah satu vendor di daerah Kendal sana karena aku tinggalnya di Kendal. Jadi aku memilih vendor yang dekat-dekat aja supaya tidak ada biaya akomodasi. Dan untuk vendor yang aku pilih ini, di situ udah ada paketnya, yaitu yang aku dapatkan yang pertama itu ada dekor backdrop akad, itu ukurannya 4x3. Kemudian aku dapat buket bunga, kemudian ada geber putih di belakang dekor, ada karpet, lampu, kursi pengantin. Di sini kursi pengantinnya tuh memang cuma satu doang untuk pengantinnya, tidak ada untuk kursi orang tuanya teman-teman. Dan kemudian juga aku dapat meja dan kursi ijab, ada kursi 6 dan satu meja untuk akadnya. Dan itu benar-benar kursi dan mejanya tuh dihias semua dan semuanya tuh full bunga hidup guys. Itu aku mengeluarkan budget cuma Rp2.500.000. Dan aku mengeluarkan budget untuk MUA. Jadi sebelumnya tuh sebenarnya aku udah booking make upnya itu yang make up paketan gitu, harganya ya agak lumayan murah lah ya kalau paketan. Itu
udah termasuk semuanya, cuman karena cara aku tuh di hari pertama PPKM dan itu pengumuman PPKM-nya itu sangat teramat mendesak sekali. Jadi H-3 itu kayaknya aku langsung rubah semuanya, aku rubah acaranya. Yang tadinya ada resepsinya aku batalkan jadi cuma akad doang. Dan aku juga langsung menghubungi vendor MUA-nya ini, aku cuma ambil make up dan busana pengantin itu ganti 2 kali. Kemudian aku ambil busana bapak, ibu, dan besan. Kemudian ada pengapit 2 itu untuk anak kecil perempuan 2. Dan kemudian ada acara panggih, itu aku mengeluarkan budget Rp6.200.000. Dan kemudian selanjutnya ada foto dan videografer. Ini juga aku ambil vendor yang deket-deket di daerah rumah aku. Di sini aku mengeluarkan budget Rp4.800.000. Itu udah dapat album yang dicetak gitu. Terus ada flash disk. Terus aku mendapatkan free cetak plus frame. Jadi aku mendapatkan satu cetakan plus frame-nya itu sangat teramat besar sekali dan frame-nya juga bagus banget, ala-ala rustic kayu gitu. Dan kemudian aku juga mendapatkan video sinematik 1 menit itu untuk tracernya. Dan kemudian ada 4 menit dan foto dan videografer ini tuh dia berada di lokasi itu selama 8 jam kerja, teman-teman. Dan untuk MC-nya di sini aku menggunakan MC teman aku sendiri, guys. Jadi aku tuh mencari MC itu udah deket banget hari hanya, sehingga aku tuh tidak mendapatkan MC sama sekali, guys. MC-nya tuh full bucket semuanya. Terus kemudian alhasil aku meminta bantuan temen aku yang bener-bener dia tuh multi talent banget, semuanya bisa. Itu aku minta bantuan dia untuk jadi MC di acara akad aku kemarin. Dan setelah selesai aku nanya ke dia berapa gitu kan, terus dia cuma bilang Rp200.000. Jadi ini untuk membayar MC itu Rp200.000, teman-teman. Kemudian ada cincin kawin, teman-teman. Jadi kemarin tuh aku cincin kawinnya itu beli di toko emas Semar Nusantara di daerah Semarang sini. Itu aku beli emas putih 2 cincin tuh harganya Rp4.476.000. Dan kemudian aku juga ada acara pengajian. Kalau di daerah aku itu bahasanya walimahan. Jadi pengajian walimahan itu diadakan H-1 sebelum acara. Itu aku mengeluarkan budget sebesar Rp6 juta. Dan kemudian aku mengeluarkan budget untuk undangan Rp250.000. Karena guys, sebelumnya tuh memang aku tuh ada acara resepsi dan aku mengundang teman-teman aku, dan aku ngundangnya juga nggak banyak. Ini aku beli undangan tuh yang harganya Rp1.000 dan aku beli ada 250 pieces. Jadi totalnya tuh Rp250.000. Tapi ternyata undangannya tuh nggak kepake sama sekali. Yang aku undang itu cuma teman-teman deket aku aja, teman-teman deket aku semasa sekolah SMA. Karena teman dekat aku yang kerja di daerah Semarang itu semuanya nggak bisa datang, teman-teman, karena banyak yang terkena COVID pada saat itu. Karena memang wabah COVID-19 itu masih teramat terguncang sekali, naiknya pas acara aku itu. Jadi sehingga teman-teman aku tuh yang di Semarang tuh kebanyakan tuh nggak bisa datang. Jadi aku cuma ngasih undangan buat teman-teman aku sekolah SMK doang. Itu juga sangat teramat sedikit sekali karena memang aku pilihin orang-orang yang deket aja gitu, kan tetangga-tetangga aku doang gitu ya. Terus aku juga udah beli souvenir, teman-teman. Aku beli souvenirnya tuh juga 250. Aku beli dengan harga souvenirnya tuh kayaknya kurang dari Rp1.000. Pokoknya aku lupa. Aku udah bikin videonya, kalian bisa lihat sendiri videonya di sini. Nah, itu aku mengeluarkan budget sebesar Rp250.000. Terus kemudian aku juga beli kuku palsu kayak gini kukunya. Dan aku memang di acara nikahan aku itu memang aku nggak mau dihena-hena gitu tangannya. Bukan apa-apa sih, karena aku nggak suka aja. Jadi aku tidak memakai henna. Aku cuma pakai kuku palsu doang itu. Kuku palsu juga aku beli sendiri, itu harganya Rp60.000. Dan kemudian aku beli softline harganya Rp50.000, teman-teman. Karena di MUA aku itu tidak menyediakan softline, sehingga aku
disarankan kepada MUA-nya untuk beli softline sendiri. Softline-nya seperti ini. Nah, terus kemudian teman-teman, karena aku tuh punya 2 kakak perempuan, sini aku membelikan baju mereka, yaitu kakakku yang cewek 2 dan kakak iparku 2. Kemudian ada baju untuk suami aku juga. Terus ada baju untuk ponakan aku itu 2. Jadi total pengeluaran budget yang aku keluarkan untuk beli baju mereka itu sebesar Rp875.000. Nah guys, di sini aku akan menjelaskan teman-teman ya, karena di sini aku seserahnya itu bikin sendiri. Jadi kalau misalkan kalian pengen seserahnya itu dikasihkan ke orang lain, cuma bayar sewa boxnya sama sewa hantarannya doang, itu bisa, itu sekitar 600.000 sampai 700.000-an gitu. Dan di sini aku akan menjelaskan seserahan barang-barang yang aku beli, maksudnya yang aku bikin untuk kotak hantarannya itu, untuk menghias seserahannya itu. Di sini aku ada beli mika. Jadi mika itu ukurannya 1 meter dikali 70 cm, itu harganya satunya tuh Rp15.000. Dan di sini aku ada beli 8 meter, jadi totalnya Rp120.000. Kemudian aku ada beli pita yang aku gunakan untuk menghias box hantaran aku itu. Aku beli 2 roll, itu harganya Rp10.000. Terus kemudian aku beli double tip untuk aku gunakan bikin tutup hantarannya menggunakan mika itu. Aku beli 2 roll, 1 rollnya tuh Rp6.000. Jadi kalau aku beli 2, totalnya Rp12.000. Dan kemudian aku beli wallpaper dinding, karena guys aku tuh kotak hantarannya tuh menggunakan kotak kardus. Terus aku lapisi menggunakan wallpaper dinding. Aku beli wallpaper dinding itu 2 roll. Untuk 1 rollnya itu harganya Rp30.000, jadi aku beli harganya Rp60.000 teman-teman. Terus kemudian aku beli bunga artifisial yang aku gunakan untuk menghias hantaran aku, itu harganya Rp120.000. Dan kemudian aku beli kain spun bond 1 meternya itu harganya Rp10.000. Di sini aku ada beli 2. Jadi harganya Rp20.000 teman-teman. Untuk kain spun bondnya ini aku pergunakan untuk alasnya. Jadi alasnya tuh juga aku gunakan kardus, kemudian aku lapisi menggunakan spun bond kayak gitu teman-teman. Dan untuk kardusnya sendiri itu aku nggak beli karena aku memungut dari kantor teman-teman. Jadi aku ambil kardus-kardus dari kantor, aku bawa pulang, terus aku bikin hantaran sendiri kayak gitu. Jadi total untuk bikin kotak hantaran serta bunga-bunganya itu komplit harganya aku mengeluarkan uang itu Rp342.000. Oke, lanjut, di sini aku akan ngebahas tentang mahar perhiasan guys. Jadi di sini tuh aku sebenarnya ada 2 mahar. Yang satu perhiasan dan satunya tuh dalam bentuk uang teman-teman. Jadi untuk tempat mahar perhiasan seperti di sini, nah itu tuh aku bikin sendiri teman-teman. Jadi aku beli box perhiasannya itu seharga Rp45.000 dan kemudian aku beli stiker namanya itu Rp8.500 guys. Jadi untuk bunganya yang ada di tempat perhiasan aku itu aku bunganya udah punya. Jadi aku di sini nggak ada pengeluaran untuk beli bunga untuk menghias kotak mahar perhiasan aku. Jadi aku mengeluarkan uang untuk kotak perhiasan aku tuh cuma Rp53.500. Kalau kalian misalkan beli jadi itu harganya sangat teramat mahal sekali teman-teman. Aku udah pernah mencari-cari itu tempat perhiasan yang seperti itu tuh harganya sekitar 300.000-an gitu. Nah, untuk mahar selanjutnya yaitu mahar yang uang, aku bentuk seperti ini. Aku cuma mengeluarkan beberapa uang untuk beli figuranya. Itu aku beli figura 3 dimensi dengan ukuran 30 x 40 cm. Bentuknya transparan seperti itu. Aku beli harganya Rp89.700 teman-teman. Sebenarnya harganya tuh murah guys, cuma 67.000-an gitu. Tapi karena aku nambah bubble wrap, kemudian juga karena ini ukurannya tuh gede banget gitu, jadi aku kena volume ongkir. Jadi totalnya tuh aku bayarnya tuh 89.700. Sangat worth it sekali. Dan aku beli juga untuk stiker namanya. Aku beli dengan harga Rp33.000. Dan kemudian aku beli bunga tulip dan bunga warna pinknya doang, itu harganya Rp45.000 teman-teman. Karena bunga tulipnya aku beli 4.
Dan untuk bunga-bunga yang lain itu aku nggak beli karena aku udah punya, dan aku cuma hias sesuai yang aku punya aja gitu loh. Hasilnya seperti itu. Dan untuk total pengeluaran yang aku keluarkan untuk bikin mahar uang itu sebesar Rp167.700. Dan guys, di sini walaupun aku udah dapat bakat bunga dari pihak dekorasinya, tapi di sini aku bikin bakat bunga sendiri, yaitu bakat bunga kering. Itu aku beli beberapa bahannya. Yang pertama di situ aku beli ada dried flower, aku beli harganya Rp70.000. Kemudian aku beli bunny tile, itu satunya tuh harganya Rp12.000 karena aku beli 3 warna, jadi totalnya Rp36.000. Dan kemudian ada bunga kering yang bulat-bulat itu satunya harganya Rp12.000 juga. Aku beli 2 warna, jadi totalnya Rp24.000. Dan untuk pengeluaran yang aku keluarkan untuk bakat bunga kering ini yaitu Rp130.000, teman-teman. Oh iya guys, kalau misalkan kalian mau acara tunangan atau nikahan, kalau misalkan pengen bikin bakat bunga sendiri seperti aku ini, aku udah bikin tutorial videonya ya, videonya di sini. Nah, itu cuma aku mengeluarkan budget Rp130.000, teman-teman. Dan di sini aku tuh pernah nanya-nanya di suatu toko di online shop gitu, bunga kering yang seperti itu tuh harganya di atas 300 ribuan, teman-teman. Gimana? Sangat worth it untuk bikin sendiri kan ya? Sangat amat teramat bisa mengirit budget kalian, teman-teman. Dan aku juga mengeluarkan oleh-oleh untuk keluarga suami aku, keluarga yang datang di acaraku itu. Jadi untuk buah tangan kayak gitu aku mengeluarkan uang Rp600.000 karena pas saat itu yang datang cuma sedikit banget orangnya, sekitar 20 orang gitu. Oh iya teman-teman, di sini aku lupa ya. Di sini aku juga beli masker pengantin kayak gini bentukannya. Itu aku beli harganya Rp50.000, udah dapat 2. Tapi sayangnya pas saat akad itu aku mau pakai masker itu tuh nggak boleh NU aku guys, sehingga aku nggak pakai masker itu, dan maskernya tuh nggak kepake sama sekali. Alasannya nggak boleh itu katanya maskernya itu sangat teramat nempel di kulit aku kayak gitu, sehingga nanti takutnya make up aku tuh luntur, make up aku tuh longsor gitu loh. Jadi aku cuma pakai masker yang biasa aja seperti yang kalian lihat pada foto ini. Nah, itu aku cuma pakai masker itu aja teman-teman, karena aku nggak dibolehin pakai masker yang aku beli ini guys. Nah, kembali lagi ke yang tadi, totalnya Rp24.400 teman-teman. Segitu aku mengeluarkan uang. Nah, di sini aku garis bawahi banget, ini pengeluaran yang 27 juta itu tuh belum termasuk biaya seserahan. Dan untuk membahas tentang seserahan, aku akan bikinkan video lagi setelah video ini teman-teman ya. Aku akan bikinkan list barang apa saja sih yang dibawa saat seserahan aku kemarin kayak gitu ya. Dan di sini itu budget 27 juta itu belum termasuk biaya seserahan, biaya mahar, biaya makan dan minum, plus biaya sewa tenda dan sound teman-teman. Kalian harus garis bawah ya. Nah, segitulah kira-kira budget yang aku keluarkan teman-teman. Jadi kalian bisa memplanningnya dari sekarang untuk kalian yang mau menikah. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak kalian perlukan di acara kalian, jadi kalian bisa skip aja. Dan mungkin saja kalian juga bisa lebih banyak atau lebih sedikit kayak gitu ya. Nah, untuk kalian semua yang akan melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat ini, aku doakan semoga diberi kelancaran semuanya, sukses dan bahagia sampai akhir teman-teman ya, amin. Dan terima kasih sudah menonton video aku teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kemudian jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih sudah menonton video aku dan sampai jumpa di next video.